Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Bayangkan, setiap hari ada jutaan anak di dunia yang datang ke sekolah bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk mendapatkan makanan. Di beberapa negara, makanan sekolah dianggap sebagai hak anak. Makanan sekolah dipakai untuk melawan kemiskinan, mencegah stunting, meningkatkan kehadiran siswa, bahkan membantu petani lokal. Program makan sekolah bukan ide baru. Di berbagai negara, program ini dikenal dengan nama School Meals, School Feeding Program, atau Free School Lunch. Menurut World Food Programme, pada 2022 ada sekitar 418 juta anak di dunia yang menerima manfaat dari program makan sekolah. WFP mencatat bahwa pendanaan program makan sekolah secara global sebagian besar berasal dari dana domestik negara masing-masing. Artinya, banyak negara melihat ini bukan hanya bantuan sosial, tetapi investasi jangka panjang untuk kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Negara yang telah menerapkan program ini antara lain Jepang. Di Jepang, program makan sekolah dikenal dengan nama Kyushoku. Yang menarik, makan siang di sekolah Jepang bukan hanya soal anak kenyang. Di sana, makanan sekolah menjadi bagian dari pendidikan. Anak-anak belajar tentang gizi, kebersihan, kerjasama, budaya makan, dan rasa terima kasih terhadap makanan. MBG bukan hanya soal membagikan makanan, tetapi juga bisa menjadi pendidikan tentang kebersihan, disiplin, budaya makan, dan gizi. India memiliki salah satu program makan sekolah terbesar di dunia. Program ini dikenal dengan nama PM Posyan, sebelumnya dikenal sebagai Midday Meal Scheme. Di banyak daerah India, makanan sekolah sangat penting karena bisa menjadi alasan kuat bagi keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya. Untuk sebagian anak, makanan di sekolah bisa menjadi salah satu makanan utama dalam sehari. Dalam negara besar dan padat penduduk, tantangan terbesar bukan hanya memasak makanan, tetapi memastikan distribusi, kualitas, dan pengawasan berjalan sampai ke daerah terpencil. Brasil punya program bernama PNAE atau National School Feeding Program. Yang membuat Brasil menarik adalah hubungan antara makanan sekolah dan pertanian lokal. Dalam aturan PNAE, setidaknya 30% dana federal untuk makanan sekolah harus digunakan untuk membeli produk dari pertanian keluarga dan produsen lokal. Program ini juga menjangkau sekitar 40 juta siswa pada 2024. MBG bisa menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, asalkan bahan makanan dibeli dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Finlandia sering disebut sebagai salah satu contoh terbaik dalam pendidikan. Tapi selain sistem pendidikannya, Finlandia juga terkenal dengan makan sekolah gratis. Di Finlandia, anak-anak dan remaja dari jenjang prasekolah, pendidikan dasar, sampai menengah atas berhak mendapatkan makan sekolah gratis. Badan Pendidikan Finlandia mencatat hampir 850.000 siswa berhak atas makan siang gratis. Makanan sekolah bisa menjadi alat pemerataan, karena semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dalam kondisi tidak lapar. Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, program makan siang sekolah dikenal sebagai National School Lunch Program atau NSLP. Program ini sudah ada sejak 1946 dan berjalan di sekolah negeri, sekolah swasta non-profit, serta lembaga pengasuhan anak tertentu. Namun, sistem di Amerika tidak sepenuhnya gratis untuk semua siswa secara nasional. Umumnya, bantuan makan gratis atau subsidi diberikan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Program makan sekolah harus jelas dalam sasaran,
standar gizi dan kualitas makanan. Kalau tidak, program bisa besar secara anggaran, tetapi tetap diperdebatkan secara kualitas. Korea Selatan. Korea Selatan juga menjadi salah satu negara yang sering dipuji karena makanan sekolahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan mengembangkan sistem makan sekolah universal yang gratis dan juga memperhatikan kualitas bahan pangan. Laporan Rockefeller Foundation menyebut Korea Selatan telah mengubah program makan sekolah dari layanan terbatas berbasis kebutuhan menjadi sistem universal berbasis hak, menjangkau lebih dari 5,26 juta siswa setiap hari. Jika program makan sekolah ingin bertahan lama, kualitas dapur, tenaga kerja, standar bahan, dan sistem pengadaan harus benar-benar kuat. Perancis. Di Perancis, makanan sekolah tidak hanya dianggap sebagai konsumsi, tetapi juga bagian dari budaya makan. Kantin sekolah di Prancis memiliki aturan komposisi makanan. Untuk jenjang menengah, makanan sekolah harus mengikuti keseimbangan gizi dengan porsi yang disesuaikan usia. Komposisinya mencakup makanan utama, pendamping, produk susu, serta makanan pembuka dan atau penutup. Air dan roti tersedia, sementara garam dan saus tidak bebas diambil sembarangan. Menu MBG sebaiknya tidak asal kenyang, tetapi punya standar komposisi yang jelas, ada sumber karbohidrat, protein, sayur, buah, dan batasan gula, garam, serta makanan ultra proses. Ghana. Di Ghana, program makan sekolah dikenal sebagai Ghana School Feeding Programme. Program ini dimulai pada 2005 dan bertujuan mengurangi kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong anak-anak datang ke sekolah. Pemerintah Ghana menjelaskan bahwa program ini berkaitan dengan upaya mengurangi kelaparan, kemiskinan, dan malnutrisi. Di wilayah yang masih menghadapi kemiskinan dan rawan pangan, makanan sekolah bisa menjadi alasan anak tetap sekolah dan tidak putus pendidikan. Thailand. Thailand adalah salah satu negara Asia Tenggara yang sudah lebih dulu menjalankan program makan sekolah untuk anak-anak. Program ini banyak diarahkan untuk siswa sekolah dasar, terutama agar anak mendapat asupan gizi yang cukup selama masa pertumbuhan. Di banyak sekolah, makanan disediakan dengan menu lokal yang menyesuaikan bahan pangan daerah. Thailand penting untuk dibahas karena dekat dengan konteks Indonesia. Sama-sama negara Asia Tenggara, sama-sama punya wilayah luas, masyarakat beragam, dan tantangan distribusi makanan yang tidak selalu mudah. Program makan sekolah di Asia Tenggara harus menyesuaikan budaya makan lokal, harga pangan daerah, dan kemampuan dapur sekolah. Indonesia. Di Indonesia, program ini dikenal sebagai Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini menyasar peserta didik dari PAUD sampai SMA, sederajat, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pelaksanaan MBG dimulai bertahap pada tanggal 6 Januari tahun 2025. Pada APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG dengan target 19,47 juta penerima manfaat. SPPG sendiri adalah satuan layanan yang menjadi dapur dan pusat pelayanan pemenuhan gizi. Jadi, MBG tidak hanya soal makanan sampai ke sekolah, tetapi juga soal dapur, tenaga pelaksana, bahan pangan, distribusi, kebersihan, dan pengawasan. Tapi di balik tujuan besarnya, MBG juga tidak lepas dari kontroversi. Program ini bukan hanya soal membagikan makanan, tantangannya jauh lebih besar, mulai dari dapur, bahan baku, kebersihan, waktu memasak, distribusi, sampai pengawasan makanan sebelum sampai ke anak-anak. Salah satu sorotan terbesar adalah soal keamanan pangan. Beberapa kasus dugaan keracunan makanan sempat membuat publik mempertanyakan kesiapan dapur dan sistem pengawasan MBG. Masalah lain adalah anggaran yang sangat besar.
Pada 2025, MBG mendapat alokasi sekitar 71 triliun rupiah. Lalu untuk 2026, angkanya meningkat jauh lebih besar, dengan target penerima manfaat yang juga semakin luas. Karena itu, publik wajar bertanya, apakah makanannya benar-benar bergizi, apakah dapurnya aman, apakah anggarannya transparan, dan apakah program ini benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan. Jadi, kontroversi MBG bukan berarti program ini harus ditolak. Justru kritik diperlukan agar program sebesar ini tidak asal berjalan. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Pada akhirnya, MBG punya tujuan yang sangat baik, membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan mendukung masa depan mereka. Tapi program sebesar ini tidak cukup hanya punya niat baik dan anggaran besar. MBG butuh sistem yang kuat, dapur yang aman, menu yang bergizi, distribusi yang rapi, dan pengawasan yang jujur. Karena kalau berhasil, MBG bisa menjadi investasi besar untuk generasi Indonesia. Tapi kalau dijalankan asal-asalan, program ini bisa berubah menjadi masalah besar. Jadi pertanyaannya bukan lagi, perlu atau tidak anak sekolah mendapat makanan bergizi? Tentu perlu. Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana caranya agar MBG benar-benar aman, bergizi, transparan, dan tepat sasaran. Terima kasih sudah menonton. Bye.